Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peternakan. Sebelum masuk ke topik video, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Zikra Frido, bisa dipanggil Zikri atau Rido, dengan NPM 2014141037, jurusan Peternakan Universitas Lampung semester 3. Kali ini, saya mengunjungi peternakan sapi breeding milik rakyat yang berlokasi di Tulung Balak, Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Peternakan ini memiliki sekitar 8 ekor sapi yang berjenis simental dan limousin, yang merupakan sapi lokal rakyat sekitar dan diimpor dari Jawa Timur. Karena di sini peternakan breeding, maka semua sapi berjenis kelamin betina ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi eksternal ambing ternak perah. Ternak perah itu merupakan ternak yang menghasilkan susu. Sapi-sapi perah di Indonesia pada umumnya adalah sapi perah bangsa Friesian Holstein atau FH, impor dan turunannya. Karakteristik sapi FH yaitu terdapat warna putih berbentuk segitiga di dahi dengan kepala panjang, warna tubuhnya hitam belang putih dengan pembatas yang jelas, dan sebagian kecil tubuhnya berwarna putih atau hitam seluruhnya. Umumnya ada dua jenis sapi perah yang ada di Indonesia, yaitu FH dan sapi PFH. Sapi PFH merupakan sapi perah hasil persilangan antara sapi lokal yang ada di Indonesia dengan sapi FH, menghasilkan sifat FH yang lebih terlihat. Ciri-ciri fisik sapi FH yaitu berwarna hitam, berbelang putih, pada dahi terdapat warna putih berbentuk segitiga, ekor dan kaki berwarna putih, kepala panjang, serta sifatnya tenang dan jinak. Sapi FH yang baik memiliki sistem dan bentuk perambingan yang baik dan memiliki efisiensi pakan yang baik pula, sehingga dapat dialihkan menjadi produksi susu. Anatomi eksternal ambing ternak perah merupakan bagian-bagian dari ambing yang dapat dilihat secara langsung oleh mata. Sapi memiliki ambing yang terlihat di daerah inguinal. Ambing sapi terdiri dari 4 bagian. Bagian kiri dan kanan terpisah jelas. Bagian ini dipisahkan oleh ligamen yang berjalan longitudinal yang disebut sulcus intermammaria. Bagian depan dan belakang jarang memperlihatkan batas yang jelas. Tiap bagian dilihat dari segi jaringan kelenjarnya, merupakan suatu kesatuan yang terpisah atau disebut juga kuartir. Antar kuartir yang satu tidak bergantung pada kuartir yang lain, khususnya dalam hal suplai darah, syaraf, dan aparatus suspensorius. Bagian-bagian eksterior pada ambing sapi yaitu terdiri dari satu, kulit, berfungsi bagian dalam ambing dari luka dan bakteri. Fungsinya untuk melindungi bagian tersebut ya teman-teman. Yang kedua ada puting, tonjolan dari ambing di mana terdapat lubang sebagai saluran pengeluaran susu. Yang ketiga ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada ligamentum suspensori medialis yang merupakan jaringan ikat lentur yang berfungsi membagi ambing menjadi dua bagian, kiri dan kanan sama besar. Yang kedua yaitu fine membran yang merupakan jaringan yang berfungsi membagi ambing jadi dua bagian, depan dan belakang, dengan komposisi depan 40% dan belakang 60%. Jaringan berikutnya yaitu ligamentum suspensori lateralis yang merupakan jaringan ikat fibrosa yang sangat berserabut dan tidak lentur, yang berfungsi menyongkong ambing secara keseluruhan. Terdapat 3 bagian dari jaringan ikat tersebut ya teman-teman. Selanjutnya ada chordylike tissue, merupakan jaringan yang berbentuk ikatan antara permukaan dorsi ambing bagian depan dengan dinding perut yang berfungsi menjaga ambing tetap melekat pada dinding tubuh ternak. Yang kelima ada subblevic tendon, merupakan jaringan yang menempel ventral pada tulang pelvis. Jaringan ini dapat mempengaruhi kedalaman dari ligamentum suspensori lateralis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.